gabut nih, scroll dulu siapa tahu ada yang viral. Baik, selamat pagi pemirsa Hot News Multiverse. Kembali lagi bersama saya, Robi Akbaryandi, sebagai pembawa acara pada pagi hari ini. Akhir-akhir ini, media sosial digegerkan oleh video yang menampilkan beberapa masyarakat yang membuang sampah ke sungai. Dengan sengaja mereka membuang sampah dan tidak menghiraukan kamera yang sedang merekam mereka. Hal ini pun menimbulkan banyak sekali komentar negatif dari masyarakat, terutama dari kalangan-kalangan pecinta lingkungan begitu. Kerugian yang ditimbulkan pun tidak main-main. Bisa terjadi kerusakan lingkungan, pencemaran air, dan terutama kesehatan masyarakat itu sendiri. Berikut videonya. Dalam video rekaman warga yang viral di media sosial, sejumlah orang membuang karung berisi sampah ke Sungai Bogowonto, Sapuran, Wonosobo. Tak tanggung-tanggung, sampah yang dibuang hampir 1 truk. Pelakunya yang juga diamankan akan dijerat Undang-Undang tentang Pengelolaan Sampah. Buang sampah nangkali. Baik, itu dia video yang telah viral di media sosial akhir-akhir ini. Untuk itu kami telah terhubung oleh salah satu mahasiswa dari universitas yang ada di Jawa Tengah, yaitu Universitas Negeri Semarang, untuk memberikan tanggapannya. Perkenalkan, saya Vika Nevoria Fiani Tribuana Prambadewi dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin menanggapi mengenai video tadi, di mana dalam video tersebut itu terlihat bahwa warga sedang membuang sampah di sungai, di mana perilaku tersebut merupakan perilaku yang akan menyebabkan pencemaran, khususnya yaitu pencemaran hidrosfer. Nah, pencemaran hidrosfer sendiri merupakan pencemaran yang berhubungan langsung dengan lapisan air pada permukaan bumi, di mana apabila dilakukan terus, maka akan merusak, akan berdampak buruk bagi kehidupan, baik kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Adapun dampak-dampak tersebut antara lain yang pertama yaitu dampak terhadap kualitas biota air. Air yang tercemar otomatis membuat biota air menjadi terganggu perkembangannya. Yang kedua yaitu dampak terhadap kesehatan. Air yang tercemar otomatis mengandung berbagai macam faktor penyakit yang apabila digunakan nantinya oleh manusia, hewan, ataupun tumbuhan akan mengganggu kesehatannya. Selanjutnya yaitu ada dampak terhadap estetika lingkungan. Nah, sampah-sampah yang ada di sungai nantinya akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan juga merusak estetika lingkungan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik harus membuang sampah pada tempatnya agar tidak terjadi pencemaran, baik itu pencemaran air, udara, tanah, dan lain sebagainya. Sekian pendapat dari saya, tanggapan dari saya. Terima kasih, semoga membantu. Baik, itu dia tanggapan dari salah satu mahasiswa yang ada di Universitas Negeri Semarang. Tidak lengkap rasanya jika kita tidak menanyakan secara langsung bagaimana tanggapan masyarakat yang menanggapi video tersebut. Untuk itu, kami juga telah mewawancarai salah satu masyarakat sekitar yang telah melihat video tersebut. Untuk itu, cek selengkapnya di video berikut ini. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya zat, makhluk hidup, energi, dan komponen lainnya ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air akan menurun yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran air ini dapat terjadi pada sumber-sumber air, contohnya seperti danau, sungai, laut, dan air tanah. Air ini dapat dikatakan tercemar apabila air tidak dapat digunakan sesuai dengan fungsinya. Penyebab dari peristiwa pencemaran air ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Pencemaran air dapat disebabkan oleh limbah industri, limbah rumah tangga, bahan-bahan organik, merkuri, penggunaan hutan, penangkapan ikan dengan racun, dan masih banyak lagi. Hal-hal tersebutlah yang dapat berdampak pada kesehatan, baik kesehatan perorangan maupun kesehatan masyarakat, kehidupan biota air, kualitas air tanah, dan sebagainya. Kita ambil contoh pada penyakit kolera. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Vibrio cholerae, di mana bakteri ini muncul di air atau makanan yang terkontaminasi oleh tinja dari seseorang yang menderita penyakit tersebut.
Saat bakteri ini masuk ke dalam tubuh dan berkembang biak di usus kecil, bakteri ini akan mengganggu proses pencernaan karena bakteri ini akan membuat usus menghasilkan cairan garam dan mineral dalam jumlah banyak. Hal inilah yang dapat menyebabkan diare dan muntah-muntah. Berikut hal-hal yang tidak boleh kita lakukan karena dapat menimbulkan pencemaran air. Yang pertama, membuang sampah di sungai. Nggak boleh ya teman-teman, karena hal ini menyebabkan volume air sungai berkurang dan sampah-sampahnya akan menyumbat aliran sungai, sehingga menimbulkan banjir dan berkembangnya penyakit. Yang kedua, membuang limbah industri ke laut tanpa diolah. Ini tuh bahaya banget loh buat kesehatan kita dan biota di laut, karena limbah industri tersebut berupa bahan kimia, bahan radioaktif, logam berat, gas, atau bahan berbahaya lainnya yang membuat biota di laut seperti ikan akan mati dan terumbu karang akan rusak. Dan apabila air laut yang tercemar tersebut kita konsumsi, tentunya akan menimbulkan masalah kesehatan serius, seperti keracunan. Yang ketiga, penggunaan pestisida berlebihan atau limpasan pertanian. Untuk melindungi tanaman dari hama, petani menggunakan pestisida. Namun, ketika zat ini meresap ke dalam air tanah, mereka dapat membahayakan hewan, tumbuhan, dan manusia. Selain itu, saat hujan, bahan kimia akan bercampur dengan air hujan dan mengalir ke seluruh air sehingga menciptakan polusi lebih lanjut. Terus, sebaiknya apa sih yang kita lakuin untuk mencegah pencemaran air? Berikut ini hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran hidrosfer. Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Banyak masyarakat yang belum menyadari akan pentingnya membuang sampah dengan tertib. Kebanyakan masyarakat masih sering membuang sampah rumah tangga mereka ke sungai. Padahal sampah-sampah itu akan mencemari ekosistem sungai dan apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama akan menghambat aliran sungai yang mengakibatkan terjadinya banjir. Yang kedua, kurangi penggunaan plastik dan daur ulang plastik yang sudah digunakan. Nah, ini nih yang selalu pemerintah gencarkan. Plastik merupakan salah satu material yang masih banyak digunakan oleh masyarakat untuk kemasan sekali pakai. Padahal material plastik terbuat dari bahan kimia yang sulit terurai yang membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk mengurainya. Hal ini tentunya dapat menyebabkan pencemaran air. Lalu sebagai masyarakat yang baik harus seperti apa sih? Hal yang dapat kita lakukan untuk mengurainya yaitu mendaur ulang agar bisa digunakan kembali menjadi barang-barang yang bermanfaat. Yang ketiga, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi pencemaran air adalah menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, khususnya yang digunakan untuk beraktivitas sehari-hari. Beberapa bahan yang bisa dialihkan dengan bahan yang ramah lingkungan adalah bahan bakar, deterjen, sabun, obat-obatan, dan lain sebagainya. Oh iya, berarti sudah jadi kewajiban kita untuk tidak mencemari dan harus menjaga lingkungan dan melestarikannya.